Halo semuanya, kembali lagi di Clever Education. Di sini kita akan membahas materi lanjutan dari buku Erlangga Express SNBT Pengetahuan Kuantitatif. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas fungsi dan grafik fungsi. Silakan bagi kalian yang memiliki bukunya, kalian bisa buka pada halaman 33. Di situ ada latihan mandiri, soalnya berjumlah 5. Dan sekali lagi, soal-soal yang di sini sudah ada kunci jawabannya, namun tidak ada caranya. Bahkan ada beberapa soal yang jawabannya kurang tepat. Dan bagi yang tidak memiliki bukunya, mari simak video ini sampai selesai untuk mengetahui jawaban dan caranya. Oke, langsung kita masuk ke soal nomor 1. Perhatikan grafik fungsi fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c berikut. Nilai A, B, dan C yang memenuhi adalah, oke, kalau kita sudah diberikan gambar yang seperti itu, maka kita bisa menentukan bahwa dia terbuka ke atas, sehingga A-nya pasti lebih dari 0. Kemudian, dia ternyata memotong di dua titik di sumbu X, yaitu titik sini dan titik sini. Ini membuktikan dua sekaligus, yaitu B kurang dari 0 dan C lebih dari 0. Maka jawabannya yang C. Ini pengetahuan sebenarnya bisa kalian dapati di materi buku ini, ataupun kalian bisa mendapatkan jawabannya dari pengalaman mengerjakan kalian ya. Oke, saya rasa nomor 1 masih textbook. Kita langsung saja ke nomor selanjutnya, nomor 2. Jika F2 sama dengan 1, maka F inverse 1 sama dengan, ini sangat mudah ya. Bahkan mungkin anak TK pun bisa. Misal ada materi seperti ini. Fx sama dengan A, maka F inverse-nya, F inverse A itu sama dengan X. Maka, kalau F2 sama dengan 1, berarti F inverse-nya 2. Sudah selesai. Tidak terlalu sulit ya, bahkan ini terlalu mudah. Mungkin ini nggak keluar di SNBT ya, kalau soal terlalu mudah seperti ini. Oke, kita langsung saja ke nomor 3. Jika suatu garis lurus yang melalui titik 0, negatif 14 menyinggung kurva Y sama dengan 2x kuadrat min 5x, ditambah 5x dikurang 12, maka gradien garis tersebut adalah baik. Yang namanya gradien itu adalah turunan pertama. Ya. Nah, untuk menentukan turunan pertama, langsung saja. Y sama dengan, tulis ulang dulu ya. Tambah 5x kurangi 12. Maka turunannya bisa tulis M sama dengan Y aksen sama dengan 4x tambah 5. Nah, bagi yang kalian belum paham tentang turunan, silakan cek video sebelumnya. Saya sudah membuat playlistnya perihal turunan ya. Silakan dipelajari. Kemudian di situ kita belum tahu nilai X-nya berapa. Nah, caranya bagaimana untuk mengetahui nilai X-nya? Maka kita cari nilai Y yang kedua. Ini anggap saja ini Y1 ya. Nah, kita cari Y2. Y2 itu kita berangkat dari titik ini menggunakan rumus Y min B sama dengan M X min A. Nah, di sini ada M, dan kita nggak tahu M-nya berapa. Ternyata M-nya itu ini. Sehingga kita bisa tulis ulang seperti ini. Y min B sama dengan M X kurangi A. Jadi ini adalah A, ini adalah B. Bisa tulis ulang menjadi Y min kali min jadi plus 14 sama dengan M-nya adalah 4X ditambah 5. Kemudian dikali, maaf ini dikurung juga. X min A, A-nya 0 ya, otomatis X saja ya. Kemudian kita pindahkan ruas, sekaligus kita kalikan pelangi dengan ini. Y sama dengan 4X kuadrat ditambah 5X dikurangi 14. Nah, ini adalah Y2. Maka kita cari X-nya menggunakan Y1 sama dengan Y2.
Kemudian 2x kuadrat ditambah 5x kurangi 12 sama dengan 4x kuadrat ditambah 5x kurangi 14. Maka kita jadikan sama dengan 0. Di sini pindah ke sana jadi negatif, sehingga hasilnya 2x kuadrat. Ini habis. Dan ini pindah ke sana menjadi plus ya, jadi sisa negatif 2. Kemudian 2-nya kita hilangkan. Sorry, ini bisa dibagi 2 ya. Jadinya x kuadrat min 1. Sehingga x-nya sama dengan plus minus 1. Nah, dengan ditemukannya x, maka pastilah kita bisa menemukan gradiennya. Kita inputkan ke formula ini. Di M sama dengan, kita menggunakan x sama dengan 1 dulu. M sama dengan 4 kali 1 tambah 5 hasilnya 9. Untuk x sama dengan negatif 1, maka M sama dengan 4 kali min 1 tambah 5 sama dengan 1. Sehingga gradiennya kalau tidak 9 ya 1. Jawabannya yang B. Ini agak sulit bagi yang tidak terbiasa mengerjakannya. Kita langsung ke nomor 4. Diketahui grafik fungsi kuadrat y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Tentukan nilai a, b, dan c dari fungsi tersebut. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan berikut. Oke, di sini ada 2 kalimat. Yang pertama, mempunyai titik puncak 3,2 dan memotong sumbu y di 0,11. Dan kemudian memotong sumbu x di 1,0 dan 3,0. Untuk menentukan persamaan fungsi kuadrat itu ada 3 cara. Nah, sedangkan yang diketahui ini ada 2 cara. Yang pertama, melalui titik puncak dan titik sembarang yang dilintasi oleh grafik. Jadi ini ada 1, ini ada 2. Oke, titik puncaknya sekian, memotong sumbu y di titik. Nah, berarti kan titik ini disinggung oleh grafiknya ya. Maka ini cukup untuk menentukan fungsi y. Kemudian yang kedua memotong sumbu x di 1,0 dan 3,0. Ini belum cukup karena harus memiliki 3 ya. Jadi kurang 1 lagi nih. Mungkin ada a, b. Sehingga ini tidak cukup. Maka jawabannya yang A. Pernyataan 1 cukup. Pernyataan 2 saja tidak cukup. Jadi jawabannya yang A ya. Ini masih textbook, mungkin kalau yang bagi tidak terbiasa mengerjakan ini agak kesulitan karena ini kamu harus menghafal konteks. Apa? Kita lanjut nomor 5. Diketahui fungsi y sama dengan fx. Fx memiliki 2 nilai yaitu x plus 1 untuk x lebih dari sama dengan min 2 kurang dari 0 dan x kuadrat plus 1 untuk x lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 2. Oke. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau nilai x-nya, nilai x itu berada di antara min 2 dan 0, maka kita menggunakan x plus 1. Tetapi kalau x-nya di antara 0 dan 2, maka kita menggunakan x kuadrat plus 1. Kita lihat di sini. F min 2 ditambah F1 dikurangi F2. Min 2 ini berada di rentang yang pertama. X di antara min 2 dan 0. Maka F min 2-nya kita menggunakan X plus 1. Seperti itu ya. Kemudian satunya ini di antara 0 dan 2. Maka kita menggunakan kuadrat plus 1. Dikurangi. 2 juga di antara 0 dan 2. Maka menjadi X kuadrat plus 1. Kita teruskan. Karena ini dikurangi, maka ini hilang. Ini sisa X plus 1. X-nya yang punya siapa? X-nya punya yang ini. Sehingga min 2, 1 hasilnya negatif 1. Maka P dan Q
P-nya adalah negatif 1, Q-nya negatif 5, lebih besar P. Gitu ya. Jadi demikian pembahasan tentang fungsi dan grafik fungsi. Di video selanjutnya kita akan membahas tentang matriks ordo 2x2 dan ordo 3x3. Terima kasih. Demikian penjelasan.